Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robik Fahmi. Teman-teman semuanya, kemarin ini Prabowo dan Caimin sudah melakukan deklarasi dan Prabowo diundang oleh Caimin di hadapan semua kadernya. Dia menyampaikan banyak hal dan dalam waktu dekat akan membuat sekretariat bersama sebagaimana yang diberitakan oleh banyak media. Artinya duet Prabowo sebagai capres dan Caimin sebagai cawapres ini sudah fix, tinggal deklarasi. Namun sepertinya masih ada batu sandungan bagi Caimin. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa ada kasus lama yang dibuka kembali oleh KPK, yaitu kasus kardus durian, yang mana pada waktu itu bawahannya ketika Caimin menjadi Kemenaker Trans menerima suap dari salah satu perusahaan yang menerima tender proyek sekitar 1 miliar lebih. Lah, sepertinya kasus ini muncul pada setiap momen pemilu dan ini sangat aneh gitu lah. Kasus yang selalu muncul di setiap momen pemilu. Kenapa kok tidak dituntaskan dari dulu gitu? Kenapa kok hanya dijadikan alat? Sepertinya ini dugaan saya, ini dijadikan alat untuk menjegal Caimin maju sebagai capres atau cawapres. Ya karena kenapa? Ya ini memang kalau baca di Merdeka, kasus ini selalu muncul di setiap momen pemilu. Tahun 2019 ketika Caimin ingin menjadi capres, muncul lagi kasus ini, kardus durian. Ada sekelompok orang yang melakukan demonstrasi dan mendesak KPK untuk membuka kasus kardus durian. Dan sekarang Ketua KPK sendiri yang mengumumkan akan membuka lagi kasus kardus durian, walaupun sudah ada tersangka atau terpidana bawahan Caimin yang memang dia terbukti menerima suap. Ini kan kasus OTT kalau tidak salah. Lah ini kan apa ya, sangat mengganggu. Wakil ketua KPK, wakil ketua PKB kalau tidak salah, Syaful Huda itu mengatakan PKB tidak akan terganggu dengan kasus kardus durian ini. Karena kenapa? Syaful Huda menganggap ini hanya sebatas ya gangguan politik lah. Sebagaimana yang mendera Anies Baswedan ketika diduga dipaksakan untuk dijadikan tersangka oleh KPK terkait Formula E. Selain Anies Baswedan juga sempat dulu Ganjar Pranowo terkait kasus EKTP katanya Syaful Huda. Jadi ini olehnya dianggap sebagai gangguan politik, jadi bukan murni kasus kasus ini hendak diselesaikan secara menyeluruh, secara tuntas, tidak, tapi ya ini hanya sebatas dibuat untuk batu sandungan politik bagi Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dan saya rasa ini kurang baik bagi demokrasi kita. Karena kenapa? Ya tidak seharusnya pihak-pihak tertentu menggunakan instrumen hukum sebagai langkah untuk menjegal atau menghabisi lawan politiknya. Ya walaupun misalkan sebenarnya Caimin misalkan terlibat lah, tapi ya harusnya dituntaskan dari dulu, bukan digunakan sebagai alat untuk ya mainan gitu. Ini tidak baik, semacam ini tidak baik. Hanya dipegang terus kemudian setelah momen pemilu hilang lagi kasusnya, pemilu lagi dikeluarkan lagi, pemilunya selesai kasusnya hilang lagi, pemilu lagi dikeluarkan lagi, tidak selesai. Dan Prabowo Subianto sepertinya dia
menanggapinya dengan santai, namun dia sempat memberikan peringatan sebagaimana yang diberitakan di Warta Ekonomi, bahwa Prabowo mengatakan semakin dekat dengan kemenangan itu semakin banyak pula gangguannya. Sepertinya pesan ini disampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang ingin menjegal koalisi antara Gerindra dan PKB dengan cara mengganggu jalannya Caimin menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Tapi sepertinya tidak gentar, Prabowo tidak gentar dengan gangguan semacam ini. Prabowo yakin bahwa gangguan semacam itu hal biasa katanya. Jadi ini menjadi ujian baginya untuk terus melangkah dan menjadi pemenang. Dalam arti menurut Prabowo di sana bukan menjadi pemenang pemilu saja, tapi menjadi pemenang pasangan yang bisa mensejahterakan rakyat, terus kemudian mengangkat harkat dan martabat bangsa, mengurangi angka kemiskinan dan sebagainya. Itu disampaikan di di pidatonya, di wawancara oleh wartawan Warta Ekonomi, saya kurang tahu. Jadi teman-teman, memang seperti itu. Momen politik selalu banyak gangguan, apalagi figur-figur yang memang dia sudah punya nama besar, terus kemudian secara elektabilitas elektoral dia sudah punya kans untuk menang, maka gangguannya pun semakin kuat dari berbagai arah. Dan itu diungkapkan sendiri oleh Caimin bahwa sebelum fix dengan Gerindra, gangguannya itu sudah dari segala macam arah, dan kata Caimin itu menjadi hal biasa dalam politik. Tapi yang saya herankan, kenapa KPK ini tidak kemudian meneruskan dengan tuntas kasus Harun Masiku, yang itu dari caleg partai PDI Perjuangan. Kenapa kemudian ada Anies Baswedan Formula E, terus kemudian ada Muhaimin Iskandar atau Caimin kasus kardus durian? Kenapa kok Harun Masiku itu menghilang? Semuanya itu sepertinya sekarang dia membisu gitu loh. Padahal ini juga termasuk kasus besar yang bakalan menyeret orang besar juga di salah satu partai itu. Kok sepertinya sebagaimana Saiful Huda katanya Saiful Huda itu mengatakan bahwa gangguan Caimin ini ya gangguan politik lah. Jadi dia mengarah kepada arah tertentu yang memang menginginkan, atau salah satu pihak yang menginginkan Caimin tidak maju. Kalau saya baca dari pernyataan Saiful Huda, jadi seolah saya memandang KPK itu tebang pilih gitu loh. Kalau memang tuntaskan tuntaskan semuanya. Jangan hanya kemudian karena pemilu mengusut kasus ini, terus kemudian karena ini mengasut kasus ini. Saya sebagai warga sipil memandangnya demikian. Apalagi ketika semenjak Firly Bahuri ini menjabat sebagai ketua KPK, saya 50% kepercayaan saya kepada institusi KPK itu sudah hilang. Kalau dulunya saya 100% percaya dengan KPK sebagai lembaga penegakan hukum tindak pidana korupsi yang memang bekerja keras dan menghabisi semua upaya pejabat yang ingin melakukan korup. Tapi sekarang saya rasanya 50% percaya, 50% tidak. Semenjak berbagai persoalan yang mendera KPK, mulai dari kasus TWK, ada sekian pegawainya yang dihabisi, padahal itu sudah dianggap pelanggaran oleh Ombudsman dan tidak jelas bagaimana kasusnya. Bahkan ketika Firly Bahuri atau ketua KPK naik jet pribadi, itu bagi saya sudahlah,
sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Yang jelas publik bisa menilai mana yang menurut mereka benar dan bagaimana menurut mereka yang sudah kepercayaannya semakin menurun. Ya silakan, bebas untuk memberikan penilaian. Jadi itu teman-teman, hari ini politik hari ini, peringatan dari Prabowo Subianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.